Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kashful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan. Di bab yang keempat, hadis ke-23, para penolong bakal bercengkrama dengan Allah di saat manusia yang lainnya sibuk dengan pemeriksaan amal. An Kusair, dari Kusair bin Abdillah bin Umar bin Auf al-Muzanni, an abihi, dan dari ayahnya, an jaddihi, begitu juga dari kakeknya radhiyallahu an, qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal lillahi ibadan khalaqahum lihawaijin nas. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang Allah ciptakan guna memenuhi kebutuhan orang lain. Ala nafsihi alla yu'adzibahum binnar. Allah bersumpah pada dirinya untuk tidak menyiksa mereka di neraka. Fa idza kana yaumul qiyamati wudi'at lahum manabiru min nuri yuhaddisunallaha ta'ala wan nasu fil hisab. Apabila datang hari kiamat nanti, mereka akan dipersilahkan menempati mimbar-mimbar yang bercahaya. Mereka bakal bercengkrama dengan Allah sementara orang lain dalam pemeriksaan amal. Hadis riwayat Ibnu Hibban wa Tabrani dan Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira untuk kita semua, orang-orang yang mau dan senang menolong orang lain, senang memenuhi kebutuhan orang lain. Allah berjanji, Allah bersumpah kepada dirinya bahwa orang tersebut akan diberikan rahmat oleh Allah dan tidak akan menyiksanya di neraka. Apabila datang nanti di hari kiamat, mereka orang-orang yang senang menolong dan senang memenuhi kebutuhan orang lain akan diberikan mimbar-mimbar, panggung-panggung untuk ditempati dan bercengkrama, berbicara menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang lainnya sedang sibuk dalam keadaan pemeriksaan amal. Suatu ketika dikisahkan, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat orang masih mengenal keluarganya? Seorang anak masih kenal ibunya, ibunya masih kenal suaminya, masih kenal anaknya. Rasulullah berkata, na'am, ya. Hanya saja mereka tidak akan mengingat keluarganya di 3 hal. Maka Amirul Mukminin Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, 3 hal apakah yang membuat keluarga nanti akan terlupakan? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, indal mizan, ketika seseorang itu di yaumil mizan, sedang
timbang amal baiknya dan amal buruknya. Ketika amal kita sedang ditimbang antara amal baik dan amal buruk, maka di situ kita tidak akan ingat istri kita, tidak akan ingat anak kita, tidak akan ingat apapun. Yang kita ingat hanya bagaimana amal kita lebih berat daripada amal kejelekan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan sebiji zarrah pun akan ditimbang. Begitupun amal kejelekan, keburukan sebiji zarrah saja, setetes kecil saja, itu akan dipertimbangkan, akan dihitung nanti di yaumil mizan. Oleh karena itu, orang tidak akan ingat kepada apapun kecuali dia mengingat dan menyesali apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Kalau nanti timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia akan selamat. Tetapi sebaliknya ketika amal buruknya lebih berat, maka dia akan celaka. Yang kedua, kata Rasul, indal hisab. Ketika seseorang setelah selesai di yaumil mizan, dia akan di yaumil hisab, dihitung semua amal-amal yang telah dia perbuat selama di dunia. Ketika di yaumil hisab, yang pertama akan ditanyakan adalah awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama ditanya adalah salatnya. Fa in sholahat sholah sairu amali, ketika salatnya benar, maka semua amalnya dianggap benar. Fa in fasadat fasada sairu amali, tapi kalau salatnya rusak, maka semua amal dianggap rusak. Ini kunci di yaumil hisab. Yang pertama ditanyakan adalah sholatnya. Begitupun di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ketika di yaumil hisab kita akan ditanya, kita akan diminta pertanggungjawaban, bagaimanakah umur kita. Yang pertama nanti akan ditanya juga, apakah umur kita itu betul-betul kita manfaatkan. Untuk apa umur kita ini dihabiskan? Apakah hanya untuk tidur saja? Apakah hanya untuk bermain saja? Apakah untuk menggunjing kejelekan orang lain saja? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap amal kebaikan yang diniati ibadah pasti akan bernilai ibadah, walaupun itu perkara dunia. Begitupun ketika kita menganggap semuanya ini adalah ibadah, diniati ibadah, maka mau itu perkara syariat, mau perkara itu dunia, semuanya akan dianggap ibadah kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mempunyai niat, walaupun itu perkara syariat, perkara akhirat, tidak akan termasuk ibadah karena tidak niat. Jadi niat di sini sangat penting. Termasuk di bulan Ramadan ini kita harus niat setiap malam untuk berpuasa pada hari esoknya. Yang selanjutnya akan ditanyakan adalah jasadnya. Untuk apa jasad ini yang sudah dititipkan oleh Allah, mata, telinga, tangan, kaki, juga lisan kita digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk kebaikan, maka akan memperberat amal kebaikan. Tapi kalau semua anggota tubuh ini yang Allah titipkan, malah kita perbuat untuk kemaksiatan, maka akan diminta pertanggungjawaban, diberatkan amal keburukannya. Selanjutnya, umurnya, ilmunya. Setelah umurnya, jasadnya, dan yang ketiga adalah ilmunya. Nanti akan ditanya, ilmu kita itu diamalkan atau tidak? Kita mencari ilmu atau tidak?
setelah dapat ilmu diamalkan atau tidak. Ini. Wailul liman la ya'lam. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar. Kita malas belajar, celaka. Kita jadi orang yang tidak mengerti karena tidak mau belajar, karena malas. Itu orang-orang yang celaka, kata Rasul. Wa wailul liman alima sumala ya'mal. Begitupun sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mampu mengamalkannya. Ini pun lebih celaka lagi. Orang berilmu tidak mau mengamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat yang akan ditanya adalah hartanya. Sebagaimana sabda Rasul, nikmal malu sholih lirrijalu sholih. Sebaik-baiknya harta adalah milik orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena harta nanti akan dihisab, dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Semakin banyak hartanya, semakin lama nanti dipertimbangkannya, dihisabnya, diperhitungkannya. Semua apa yang kita punya di alam dunia. Ketika kita ditanya nanti di akhirat tentang harta, akan ditanyakan, kamu dapat harta, kamu memperoleh hartanya dari mana? Dengan cara apa? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram? Setelah itu akan ditanyakan lagi, harta yang sudah kamu dapatkan, kamu gunakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan, menolong orang lain, untuk beribadah, sebagai alat, untuk mencari ridho Allah? Hartamu itu apakah hanya untuk sombong? Apakah hanya untuk pamer dan ria? Apakah hanya untuk mengumpuk-mumpuk harta dan akhirnya menjadi orang yang kikir? Menjadi orang yang takabur? Menjadi orang yang jauh dari Allah? Tidak mau beribadah karena lebih memikirkan harta? Maka disinilah kita akan ditanya dari mana dan untuk apa harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan mengenai harta. Yang 2 golongan itu adalah golongan yang celaka. Yang mana yang celaka? Yang pertama adalah sumbernya, cara mencari hartanya dari harta yang haram. Yang pertama. Yang kedua, caranya halal tapi dibelanjakannya untuk kemaksiatan. Tapi dibelanjakannya untuk hal-hal yang mendekatkan kita kepada dosa. Cari duitnya halal, dagang. Tapi nggak mau sholat. Tapi nggak mau zakat. Tapi nggak mau melaksanakan ibadah yang fardu ain yang diwajibkan. Maka disinilah orang itu akan celaka. Dan bagaimana orang yang selamat? Cuma satu golongan yang selamat, yaitu caranya, sumbernya, cari duitnya, cari hartanya dari jalan yang halal. Begitupun kita membelanjakannya pun kepada hal-hal yang halal, yang baik, dengan tujuan untuk sedekah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka setelah di yaumil hisab ini, orang-orang nanti akan melihat rapot masing-masing. Kalau kita sekolah dulu, beres ujian dapat rapot, nanti pun kita akan dapat rapot ketika di akhirat, yaitu di yaumil hisab. Apakah kita dapat rapotnya itu lulus atau tidak lulus, ya, baik atau buruk nilainya. Selanjutnya kata Rasul, tempat yang ketiga di mana kita tidak akan mengingat saudara-saudara kita, istri dan anak kita, keluarga kita adalah inda sirat, ketika kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kita tidak akan ingat keluarga kita. Kita tidak akan ingat anak dan istri kita. Karena pun kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Apakah kita selamat atau tidak? Apakah kita tergelincir atau tidak ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah. Disinilah ma'asyiral muslimin,
kita diberikan informasi oleh Allah melalui Al-Quran sebagai pedoman. Dan kita pun diberikan panutan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, melalui keterangan-keterangan dari beliau, yang mana Rasulullah SAW tidak begitu ketakutan melihat umatnya di yaumil mizan maupun di yaumil hisab. Tidak begitu khawatir Rasulullah ketika umatnya di yaumil mizan maupun di yaumil hisab. Tapi Rasulullah sangat khawatir ketika umatnya akan melintasi Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berjaga-jaga di tepian Shiratal Mustaqim. Takut-takut ada umatnya yang tergelincir. Rasulullah SAW sambil berkata, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Masya Allah, inilah tanda cinta dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Itu gambaran ma'asyiral muslimin bagi orang-orang yang gemar menolong, gemar memenuhi kebutuhan orang lain, mampu menjadi penolong, pahlawan untuk orang yang sedang kesusahan, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, begitupun bisa dengan doa kita, dan juga dengan nasihat-nasihat kita, dengan pengalaman yang telah kita pernah dapatkan, kita berikan nasihat yang baik untuk orang lain. Itu adalah kebaikan yang bernilai sedekah, yang mana ketika ada orang sedang kesusahan, kita tolong, maka Allah berjanji kepada dirinya sendiri, yaitu tidak akan menyiksa mereka di neraka. Dan apabila datang nanti di hari kiamat nanti, akan diberikan tempat khusus, mimbar-mimbar, panggung-panggung yang bercahaya, dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat nikmatnya. Selama orang lain sedang dihisab di yaumil hisab, orang ini akan bercengkrama dengan Allah di suatu tempat yang sangat bercahaya. Mudah-mudahan kita daftarkan diri kita sudah daftar dari sekarang. Kita termasuk orang-orang yang bisa bercengkrama dengan Allah, ditempatkan oleh Allah di mimbar-mimbar, panggung-panggung kebaikan yang ada di alam akhirat nanti kelak. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.